salah satu pertanyaan yang mungkin apa ya, yang masih ganjilnya seperti ini. Ada, menurut saya itu ada sebagian di jamaah, baik pengurus, entah itu pusat atau yang umum, ada pemahaman yang masuk surga itu jamaah kita saja dalam arti dalam tanda petik kita saja tok, yang lain seluruh dunia nggak ada. Tapi ada sebagian yang mempunyai pemahaman yang masuk surga itu jamaah yang berbentuk amir, berbeat, bertoat, dalam tanda kutip, dalam hatinya mengatakan tidak hanya kita tok. Contoh barangkali di negara mana ada yang bersama dengan kita, mungkin dengan caranya mereka, tapi selama dia berbuat berarti dia sudah surga. Tapi secara tidak langsung tidak dia katakan, tapi umumnya seperti itu. Contoh yang mengatakan itu salah satunya, saya masih ingat betul waktu saya menuju Pondok Gede itu, saya tanya waktu haji yang dalil yang ke imaroh yang bunyinya nanti akan ada imam-imam. Iya. Terus ada sahabat tanya, lah ketika kita menemui zaman itu sebagaimana Nabi menjawab, tetapilah biarnya yang pertama kali gitu. Saya tanya ke Pak Yusuf waktu itu, masalah Pak Yusuf Pondok Gede, sepertinya beliau seperti apa penjelasannya. Terus beliau cerita, malah beliau kan sekolah di Libya. Saya itu kuliah di Libya, Mas. Saya juga banyak teman-teman salaf juga. Nah, saya ada punya satu teman salaf yang menurut beliau paham tentang bab kamar ini. Saya tanya tentang dalil ini, beliau mengatakan si teman saya salaf itu juga dia mengakui ada imam, punya imam, tapi dia tidak mengatakan siapa, di mana, dan bagaimana bentuknya. Dari situ makanya saya mulai pemahaman yang masuk surga itu jamaah yang berbeat, berimam, bertoat itu. Dan sampai waktu itu yang bikin saya bergetar hatinya waktu beliau menerangkan si orang salaf ini yang mengatakan seperti ini, saking wajibnya berimam, berbeat, bertoat, kalau nanti imam saya, temannya Pak Yusuf, kok istilahnya tidak ada, maksudnya nanti bubar atau apa, saya langsung otomatis beat ke imam sampai. Pak Yusuf bilang juga sama, saya juga sama. Nanti kalau keimaman saya sampai hancur, sampai bubar, karena saya wajib beat, saya cari imam antum, saya beat dengan imamnya, seperti itu. Sampai terakhir ada rekaman yang Pak Sigit, atau bukan Pak Sadif, Pak Sigit Pondok Gede, kan ada rekaman juga, itu yang menyidangkan Pak Yusuf dan Pak Imam Sah. Iya. Juga sama jawab Imam Sah, ini masuk jamaah, yang masuk surga kan jamaah yang berbeat, bertoat segala macam. Lah yang kita sedang hadapi ini kan jamaah kita LDII. Kita nggak ngurusin jamaah yang di sana-sana. Pokoknya kita jamaah kita ini yang kita urusin. Dari secara tidak langsung ada apa ya? Ada simpanan makna di sana-sana. Kalaupun misal ada jamaah seperti kita, walaupun dengan caranya mereka, itu juga berhak masuk surga. Tapi kadang saya masih bingung. Yang mana pengumuman dari Pak Nur saya yang dulu? Apakah hanya kita saja yang masuk surga? Apa yang berbentuk jamaah itu? Jadi bapak-bapak, jamaah itu dua bentuk. Yang pertama, jamaah di bawah kepemimpinan kepala negara. Itu disebut jamaah abdan. Jamaah badan, bukan jamaah agama. Nah, jadi itu yang dalilnya talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu wajib menetapi jamaahnya kaum muslimin dan pemimpinnya. Jadi di situ tidak berbunyi jama'atan minal muslimin. Tidak ada minal muslimin, tapi jama'atal muslimin. Wajib kamu tetapi jamaahnya kaum muslimin dan pemimpin mereka. Siapa yang menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka dengan cara apapun, baik dengan cara al-ghalabah, yaitu mengalahkan atau kudeta, lalu dia menang, maka itulah yang menjadi imamahum, imamnya kaum muslimin. Maka kalau sudah ada imam kaum muslimin di dalam negara itu, haram hukumnya kelompok manapun membuat lagi imam yang kecil-kecilan di bawahnya. Haram. Jadi apa yang dikatakan tadi oleh Mas Yusuf dan temannya itu salah itu. Kalau begitu pahamannya berarti dia kelompok dari ISIS
atau Khilafatul Muslimin yang sudah berdiri di Lampung, atau cabangnya Ikhwan Muslimin yang berpusat di Mesir. Ya, berarti sama dengan jamaah ini, jamaah Islam Jamaah yang sudah dilarang pemerintah, sama itu. Jadi masing-masing kelompok mengatakan aku punya imam, aku punya baiat, ya kamu wajib baiat sama imamku. Mereka semua begitu. Ya, jadi itu pemahaman masih salah. Kalau dia mengatakan nanti kalau imam saya mati maka saya langsung baiat sama imam kamu, itu gimana itu? Imamnya sudah ada. Negara itu berdiri kan ada imamnya, ada penguasanya. Iya. Maka Nabi bersabda kan, kalau kamu masuk negara yang tidak ada imamnya, jangan masuk di situ, jangan tinggal. Nah, kalau kita sudah tinggal di Indonesia, ya negara Indonesia ini siapa kepala negaranya dari dulu? Ya. Sampai Nabi bersabda, wa in ta'ammaro alaikum abdun abasyiyun. Walaupun yang berkuasa itu dengan cara kudeta itu seorang hamba Habsi. Budak itu kan dikuasai sama majikan. Semua hartanya milik majikannya. Tapi qadarullah dia bisa mengalahkan penguasa yang ada dengan cara kudeta. Walaupun dia posisinya budak, masih budak, belum merdeka. Kalau dia sudah menang dengan cara kudeta, harus diakui dia sebagai imam. Nah itu. Jadi batal itu tadi, pengakuan-pengakuan itu. Saya punya imam, kamu punya imam. Batal. Ya. Ini yang disebut jamaah badan ini. Yang kedua, dan ini yang menentukan masuk surga, yaitu jamaah adian. Jamaah akidah, jamaah manhaj. Nah, jamaah manhaj ini adalah Nabi ditanya, wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah, qalu wa man hiya ya Rasulullah. Kalau di Abu Dawud di himpunannya jamaah itu hanya wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah titik. Rawahu Abu Dawud. Kalau rawahu Tirmidzi juz 5 wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah qalu, ya ada terusannya, qalu wa man hiya ya Rasulullah. Siapa itu al jamaah ini? Ya. Jadi alhamdulillah sahabat sudah bertanya, bukan penafsiran siapa-siapa. Sahabat sudah bertanya kepada Rasulullah, siapa jamaah itu ya Rasulullah? Yang selamat itu, yang tidak diancam neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Al jamaah yang masuk surga itu, yang tidak diancam neraka adalah yang aku ada di situ dan sahabatku. Jadi jamaah itu adalah Nabi dan sahabat, itulah jamaah. Siapa yang mengikuti Nabi dan sahabatnya, itu jamaah ila yaumil qiyamah. Walaupun dia seorang diri, walaupun dia sendirian, tidak ada temannya, tapi dia mengikuti Nabi dan sahabatnya, beribadahnya, berakidahnya, berumalahnya, itu jamaah. Bukan jamaahnya B, C, tapi jamaahnya Rasulullah. Ya, bersambung, ya, cocok dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang soleh. Ya, kalau kita lihat itu di tafsir Ibnu Katsir, asbabun nuzulnya ayat itu, ada seorang sahabat yang kelihatan sedih, ya, kelihatan sedih, ya, galau. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat ini, kenapa kamu sedih? Kenapa kamu galau? Kata dia, ya Rasulullah, hari ini kami bisa ketemu dengan engkau, ya, bisa bersama dengan engkau. Tapi kalau engkau sudah meninggal, kami tidak bisa lagi bersama engkau. Jadi dia sangat sedih. Dia membayangkan bagaimana nanti kalau Nabi wafat. Maka Nabi belum menjelaskan jauh, panjang lebar, Allah sudah memberi ayat itu, menurunkan ayat itu, barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama para nabi, siddiq, syuhada dan soleh. Artinya, walaupun kamu tidak bersama Nabi di dunia ini, tidak sezaman, tidak ketemu Nabi, tapi jalannya Nabi dan sahabatnya itu kamu ikuti, maka nanti di akhirat kamu bersama mereka. Jadi di hari ini, siapa yang mengikuti Nabi dan sahabat, itulah namanya al-jamaah. Nah, tidak berbentuk organisasi, tidak berbentuk partai, tidak berbentuk kelompok, tidak, siapa saja. Makanya jamaah itu tidak perlu banyak, tidak perlu ramai, tidak perlu tidak perlu ada pengurusnya, enggak.
Ya, siapa yang menyampaikan sunnah, siapa yang mengamalkan sunnah, itu jamaah. Jamaahnya siapa? Jamaahnya Rasul. Bukan jamaahnya Pak Nur Hasan, bukan jamaahnya ABC, bukan. Jamaahnya Rasul. Nah, dai itu sendiri, dai yang mengamalkan sunnah itu jamaahnya Rasul, bukan dia membuat jamaah sendiri, bukan. Nah, jadi itu terbantah itu tadi syubhatnya temannya Mas Yusuf tadi itu. Nah, memang orang yang kuliah, walaupun di Libya kuliahnya, itu fikrohnya masih macam-macam, ya, membawa pikiran masing-masing dari golongannya. Nah, alhamdulillah kalau dia belajar di situ dia sembuh, alhamdulillah. Tapi ada yang belajar sampai sudah LC nggak sembuh, tetap aja dia teroris, gitu kan? Nah, gitu. Naudzubillah min dzalik. Saya mikirnya ini misalnya Pak Yusuf dan kawan Pak Imas itu yang mengatakan seperti itu memang keyakinan tidak asli. Lah berarti nanti di pusat ada dua pemahaman. Pemahaman yang masuk surga kita prok dan pemahaman yang masuk surga jamaah secara umum. Siapapun yang melaksanakan jamaah beramil itu masuk surga. Jadi kan maksudnya antara pusat dan orang itu bertentangan. Ya, bertentangan. Jamaah itu karena jamaahnya Rasul, sak dunia sama. Saat dunia sama, nggak ada organisasinya, nggak ada partainya. Indonesia ini Ahlus Sunnah nggak ada partainya. Di Mesir, di seluruh dunia sampai negara Eropa, mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan bertauhid, nggak ada partainya. Jadi Salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu saat dunia sama, nggak berselisih. Tapi kalau jamaah-jamaah ini berselisih. Di Indonesia saja sudah berapa model jamaah. Itu punya amir, ini punya amir juga. Ini mengatakan saya duluan, ini saya duluan. Itu. Dalilnya itu. Fu bai'atil awal fal awal. Andalannya itu. Padahal yang menyatakan paling duluan, yang bisa membuktikan paling duluan itu siapa? Hanya ngaku-ngaku sepihak. Aku paling duluan, aku tahun sekian. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 41. Yang ini malah tahun 20. Ya kan? Nah, siapa yang benar? Kembali yang benar itu kembali kepada yang mengikuti Nabi dan sahabat. Itu nggak masalah duluannya, nggak masalah belakangannya, mengikuti Nabi dan sahabat itu jamaah. Nah, itu namanya jamaah adian, jamaah agama, bukan jamaah pemerintahan. Nah, lah jamaah ini yang mengikuti jamaahnya Nabi ini, dia mentaati pemerintah yang siapa saja berkuasa walaupun dia budak habsi. Itu prinsipnya. Dia tidak menggulingkan penguasa itu, walaupun dia itu zalim, walaupun dia itu nyimpang, walaupun dia itu merampas harta kita, mencambuk punggung kita, kata Rasul, tetap dengarkan dan taati. Itu prinsipnya Ahlus Sunnah. Mungkin yang teman-teman yang belum dengar kadang pemahaman kata-kata Imam Sultan itu pasti yang ada bayangan ya seperti kita ini, ya kan? Ya. Ada amirnya berada. Padahal berarti pun kata-kata Imam Sultan itu bukan itu saja. Bukan itu aja ya. Pemimpin, biasa pemimpin kan masing-masing misal kerajaan ya raja. Iya. Misal republik ya berarti presiden. Jadi gini, sebenarnya di Jokam itu masalah amir itu sebenarnya sudah dimangkulkan dalilnya, dalil nasnya sudah dimangkulkan. Bahasanya mangkul ya, sudah dipelajari, hanya nggak ada keterangan. Sampean bisa buka ya di Kitabul Imarah himpunan halaman 42. Itu kan Nabi bersabda, kekhalifahan umatku, ya, masa kekhalifahan itu 30 tahun. Nah, kata Rasulullah, kekhalifannya Abu Bakar 2 tahun. Ya, itu dihitung oleh sahabat setelah kejadian ya. Kekhalifan Abu Bakar 2 tahun. Kekhalifannya Umar bin Khattab 10 tahun. Kekhalifannya Utsman bin Affan 12 tahun. Kekhalifannya Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Udah habis. Nah, tsumma mulkun ba'da dzalika. Setelah masa kekhalifahan itu habis, maka yang ada adalah kerajaan. Kerajaan pertama yang ada di dalam Islam ini adalah Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu kerajaan, bukan khalifah. Terus disambung berturun-turun ratusan tahun sampai beberapa generasi, runtuh ini diganti lagi keamiran atau kerajaan Bani Abbasiyah. Keturunannya Abdullah bin Abbas, sebut Abbasiyah. Sekian ratus tahun. Setelah itu negara ini mencar-mencar sudah penduduk Islam ini,
ya sudah nggak bisa disatukan lagi, nggak bisa sepakat. Ya, bukan hanya semata-mata mereka nggak bisa, tapi juga ada rongrongan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani nggak menghendaki orang Islam itu jadi gede, itu enggak. Jadi kecil-kecil, petak-petak. Maka siapa yang menguasai satu negara, itulah ulil amrinya negara itu. Nah, siapa yang hidup di situ dari Ahlus Sunnah, dia mengakui amir itu selama dia muslim. Selama dia muslim. Hanya satu patokannya, selama dia masih sholat, itu kita katakan Islam sudah. Yang lainnya nggak usah dipermasalahkan. Bagaimanapun perbuatannya, apa dia mabuk, apa dia berzina, atau dia menganiaya rakyatnya, ya, seperti sekarang yang lagi di demo, ya, lagi di demo itu memang sudah dalilnya seperti itu, ya, bahwa besok itu akan ada raja, ada penguasa yang kelakuannya begini. Bahkan kata Rasul itu laki-laki di sekitarnya, menteri-menterinya itu adalah syaitan badannya manusia. Nah, coba sudah seperti itu jahatnya itu. Nanti kata Rasul, tetap dengarkan dan taati, walaupun dipukul punggungmu dan dicambuk, dirampas hartamu. Ya gitu. Jadi sebenarnya dalil itu kalau diterangkan sesuai dengan sarahnya, mengikuti sarahnya Bukhari, mengikuti sarahnya Muslim, jelas itu sebenarnya. Itu. Nah, kita itu tertipu karena memang kita nggak dikenalkan bahasa Arab. Jadi nggak bisa baca sarah yang sudah ada itu, yang sarahnya sekian lebarnya, ada Fathul Bari, ada Qostolani, nggak pernah bisa baca karena memang kita nggak dikasih modal bahasa Arab dan dilarang gitu loh. Nah, dilarang. Nah, pondok bahasa Arabnya dilarang, ditutup. Jadi Imam Bukhari itu orang mana? Bukan orang Arab, tapi ahli bahasa Arab. Ya. Siapa lagi? Semua imam ahli hadis itu bukan semuanya orang Arab semua, tapi semuanya menguasai bahasa Arab karena memang dipelajari, dan itu memang kebutuhan untuk memahami Quran dan hadis bahasa Arab itu. Bagaimana dalilnya bahasa Arab kita nggak bisa bahasa Arab kok, bahasa Arab pinter sendiri, bener sendiri? Apa ya nemu akal? Sampean belajar bahasa Inggris di pinggir jalan situ, sama sampean kuliah, bagus mana hasilnya? Nah, ini belajar di pinggir jalan aja enggak, apalagi kuliah. Gimana mau dapat bahasa Arab? Nah, itu. Nah, saya 30 tahun di jamaah, ya, mulai cabai rawit, ya, ketemu Pak Nur Hasan, ketemu Pak Dohir, sampai nekat tinggal di Mekah setahun untuk ngapalkan Quran. Itu enggak ada usaha pengurus bagaimana Paku Bumi ini, karena saya kan Paku Bumi, ya, Paku Bumi ini supaya dipondokkan di Masjidil Haram. Enggak. Jadi ngapalkan Quran itu di Mekah, di rumah Sabila itu di Hud, nggak pernah keluar ke Masjidil Haram. Setahun di rumah terus, karena saya orang gelap. Jadi umpama saya dari dulu tuh bisa bahasa Arab, saya sudah ngerti bahwa itu salah, kameranya itu, ya dari dulu saya sudah keluar. Itu Mas. Dari dulu saya sudah pergi, tapi karena nggak tahu, ya masih ini terus, sami'na wa ta'na terus. Berarti ngapalin Quran di Arab prakteknya di Hud ya? Iya, pribadi, nggak ada gurunya, ya, nggak ada gurunya, makanya nggak punya sanad, nggak punya sanad, nah gitu. Kemarin saya juga ikut pokar sana. Oh iya? Ya kan renovasi. Saya 2 tahun di sini. Masya Allah. Iya. Nah, contohnya lagi Mas, berapa ribu TKI di Saudi? Ya di Jeddah, di Mekah, di Madinah, sampai di Riyadh, sampai seluruh Saudi lah. Jamaah tok lah, jokam semuanya. Kok nggak ada satupun yang diamanati? Coba kamu belajar sama ulama itu. Nggak ada. Bahkan kesannya itu jangan ikut ngaji di situ, bahaya. Nanti itu kamu terpengaruh. Nah, mestinya kalau kita tuh cerdas dari dulu, itu mestinya sudah tanda tanya. Tapi karena kita nggak cerdas ya, rada telat. Ya kayak almarhum Iya. Bapak saya juga almarhum pernah cerita waktu haji dulu kan, Iya. waktu zaman Pak Dohir, jadi bawa ke Hud dinasihatin, bahasa seperti ini, panjenengan untung bisa jadi jamaah, beda dengan orang-orang yang di sana tuh yang tawaf segitu banyaknya, mereka semua tidak ada jaminan masuk surga. Astagfirullah. Bapak saya bisa mau seperti ini. Itu Ucapan itu Mas
netepi dalil. Ada dalil tuh di kitab syarahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Al-Lalikai. Ada 2 orang khawarij tawaf, ya. Nih, 2 orang khawarij tawaf di Ka'bah. Ya yang lainnya banyak, yang lain. Terus salah satu dari khawarij ini ngomong sama temennya, lihatlah orang sekian banyak ini yang tawaf ini, yang masuk surga hanya kita berdua. Oh, nggak, tapi dalil itu tadi omongan itu. Ya hanya kita tok yang masuk surga ini. Itu di mana Ustaz riwayatnya? Al-Lalikai. Antum ada ini WA-nya? Nanti bisa dikirim. Oh iya. Lalu temannya tuh sadar, loh, surga yang luasnya seperti langit bumi hanya untuk kita berdua, itu. Wah, nggak bener ini, wes tinggal dia kabur. Temannya sadar, masya Allah. Nah, seperti itu. Jadi namanya khawarij itu dari dulu sampai sekarang ya seperti itu kepahamannya itu. Hanya kita tok yang surga, yang lainnya neraka semua.